Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari teori tentang basis data internet oleh saya Lia Zairo, NRP 74104003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan dari teori basis data internet ini adalah memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. Web, World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL, contohnya http://epic.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epic.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Escape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file, dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well-defined. Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDs. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML,
tag, mulai atau start tag, dan akhir atau end tag. Harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah dokumen type declarations. XML DTD. Sebuah dokumen type declarations adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD, dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Kita bisa melihat perbedaan dalam HTML dan juga dalam MathML. Melakukan query data XML. XML Query Language. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Model data sempit terstruktur. Data sempit terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data sempit terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada sebab ini diperkenalkan model data sempit terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple atau label tipe nilai, objek yang kompleks dekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita menuju latihan soal. Soal nomor 1, definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, URL, CGI, dan pemrosesan server-side dan Java Servlet. HTML. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL. URL atau Universal Resource Locator adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. CGI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lain, seperti basis data. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Pemrosesan server-side adalah pemrograman web di mana skrip atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Servlet merupakan file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh servlet container atau application server. Servlet adalah fasilitas pengembangan aplikasi independen dan interaktif. 2. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? Jawabnya, CGI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan ataupun ketidaksengajaan. Potensi lubang keamanan yang digunakan dapat terjadi dengan CGI antara lain, seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas kata kunci atau password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. 3. Apa perbedaan antara web server dan application server? Web server memberikan layanan untuk tampilan pada web browser, sedangkan application server menyediakan operasi yang bisa dipanggil oleh aplikasi klien. Intinya, web server secara eksklusif menghandle HTTP request, sedangkan application server memberikan layanan business logic untuk suatu aplikasi yang dimungkinkan melalui beberapa protokol, termasuk bisa juga lewat HTTP. Nomor 4. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik?
Jawabnya, XML yang baik harus mempunyai elemen blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag, dan akhir end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah dokumen type declaration. Ya, demikian materi kita tentang basis data internet. Terima kasih dan semoga bermanfaat.